Punya ide digital yang keren, tapi bingung banget harus mulai dari mana? Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng proses perencanaan proyek yang seringkali kelihatan ribet menjadi langkah-langkah praktis yang bisa langsung Anda pakai buat mewujudkan ide itu. Kayaknya kita semua pernah deh ngalamin momen itu. Tiba-tiba dapat ide brilian buat aplikasi atau game. Seru banget kan? Tapi, biasanya setelah itu langsung muncul pertanyaan besar. Oke, terus mulainya gimana ya? Nah, rasa bingung inilah yang mau kita pecahin bareng-bareng. Dan ini dia kuncinya. Seringkali sebuah ide keren itu gagal bukan karena idenya jelek loh, tapi karena nggak ada rencananya. Beneran deh, yang membedakan antara ide yang cuma jadi angan-angan sama yang beneran jadi kenyataan itu adalah cetak birunya. Anggap aja kayak mau bangun rumah, kan nggak mungkin langsung pasang bata. Perlu fondasi yang kuat dulu. Nah, kita akan tunjukin gimana cara bikin fondasi itu. Oke, kita mulai ya. Di bagian pertama ini, kita akan fokus ngebangun fondasinya. Kita akan ubah ide yang mungkin masih abstrak banget di kepala Anda menjadi sebuah rencana yang lebih konkret dan jelas langkah-langkahnya. Nah, ini dia nih. Ada 6 tahapan penting dalam perencanaan. Urutannya ini penting banget loh, jadi jangan dilompat-lompat. Kita mulai dari yang paling dasar, identifikasi masalah. Ini soal kenapa proyek ini harus ada. Terus kita lanjut ke analisis kebutuhan, ini soal apa aja yang dibutuhin. Baru setelah itu kita bahas gimana pengguna bakal berinteraksi lewat use case. Nah, 3 langkah sisanya, desain sistem, pemilihan alat, dan proposal, semuanya dibangun di atas 3 fondasi awal tadi. Jadi, pastikan 3 yang pertama ini benar-benar matang ya. Oke, lanjut. Bagian kedua, kenali pengguna Anda. Ini krusial banget. Karena gini, proyek yang sukses itu bukan cuma soal fitur yang canggih, tapi apakah proyek itu benar-benar menjawab kebutuhan orang yang akan memakainya? Yuk kita coba kenalan lebih dalam sama mereka ini. Terus gimana caranya? Nah, ada alat bantu yang keren banget namanya persona pengguna. Jadi daripada kita bikin produk buat semua orang yang biasanya malah nggak kena ke siapa-siapa, kita ciptakan satu karakter semi fiksi. Ingat ya, ini berdasarkan data dan riset beneran. Anggap aja karakter ini sebagai kompas. Setiap kali Anda bingung mau ambil keputusan desain, tanya aja, kira-kira si persona ini bakal suka nggak ya? Biar lebih kebayang, yuk kenalan sama Andi. Andi ini umurnya 21 tahun. Tujuannya simpel banget. Dia cuma mau main game buat santai-santai aja, ngilangin penat. Masalahnya, Andi ini sering banget frustasi sama game yang UI-nya ribet. Nah kan, dengan adanya Andi, kita nggak lagi mendesain buat pengguna yang nggak jelas. Sekarang kita mendesain untuk Andi. Oke, kita udah kenal sama Andi. Nah, di bagian ketiga ini, kita akan coba petakan pengalamannya. Jadi, setelah tahu siapa penggunanya, sekarang kita tentuin Andi ini nanti bakal ngapain aja sih di dalam produk kita? Dan yang nggak kalah penting, gimana rasanya pas dia pakai produk itu? Nah, penting banget nih untuk bedain 2 jenis kebutuhan. Fungsional dan non-fungsional. Gampangnya gini. Fungsional itu soal apa yang bisa sistem lakuin. Contohnya, pengguna bisa menggerakkan karakter. Kalau non-fungsional, itu soal seberapa baik sistem melakukannya. Contohnya, gerakannya harus mulus, nggak patah-patah, atau tampilannya harus gampang dimengerti. Keduanya ini sama-sama penting loh. Percuma kan fiturnya lengkap tapi aplikasinya lemot banget atau bikin pusing, pasti langsung ditinggalin. Sekarang, kita coba zoom in ke satu interaksi spesifik. Kita pecah jadi langkah-langkah kecil, kayak bikin cerita pendek gitu. Ini yang disebut skenario kasus penggunaan atau use case. Contohnya, pertama pengguna buka game. Kedua, dia pilih menu mulai game. Ketiga, gamenya mulai, karakter muncul. Keempat, karakternya bisa digerakkan. Tujuannya apa? Supaya kita yakin gak ada langkah yang aneh atau bikin bingung buat si Andi nanti. Oke, tadi kan kita udah zoom in ke detail ya. Nah, sekarang kita coba zoom out lagi buat lihat gambaran besarnya. Ini yang namanya alur pengguna atau user flow. Anggap aja ini peta perjalanan lengkap si Andi. Dari pertama kali dia login, lihat menu utama, main, sampai lihat layar hasil. Dengan peta ini, kita bisa pastiin perpindahan dari satu layar ke layar lainnya itu terasa mulus dan logis. Oke, kita masuk ke bagian keempat, rancang sistemnya. Nah, ini kita udah mulai masuk ke dapurnya nih. Di sini, kita akan ngomongin soal kerangka teknis atau arsitektur, ya semacam tulang punggung yang bakal nopang semua fitur yang udah kita rencanain tadi. Sebenarnya, hampir semua sistem grafis yang interaktif itu punya 4 komponen inti ini. Coba bayangin alurnya ya. Pertama, ada sistem input,
Ini yang nangkap semua perintah dari kita, entah itu dari keyboard, mouse, atau layar sentuh. Terus, perintah itu diproses sama sistem interaksi. Ini otaknya. Setelah logikanya diproses, rendering engine mulai menggambar visualnya. Terakhir, tampilan output nunjukin hasil gambarnya ke layar kita. Paham alur ini penting banget buat bikin sistem yang efisien. Oke, lanjut lagi ke bagian 5. Pilih alat Anda. Ibaratnya cetak biru rumah udah jadi, arsitekturnya udah jelas, sekarang kita perlu pilih perkakas yang pas buat ngebangunnya. Dan hati-hati, pilihan alat ini bisa sangat tentuin kelancaran proyek dan juga hasil akhirnya loh. Zaman sekarang tuh enak banget, pilihannya banyak. Untuk urusan mesinnya, ada game engine kayak Unity atau Unreal. Buat desain tampilan, ada Figma atau Adobe XD. Mau bikin model 3D, ada Blender atau Maya. Pilihannya banyak banget kan? Nah, pertanyaannya, gimana cara milih yang paling pas? Nah, ini dia poin pentingnya. Milih alat itu bukan cuma soal mana yang paling canggih atau paling populer. Ada beberapa hal yang harus Anda pertimbangkan. Pertama, performanya. Kuat nggak buat nanganin proyek Anda? Kedua, kemudahan penggunaan. Tim Anda butuh belajar berapa lama? Ketiga, dukungan. Ada komunitas atau dokumentasi yang bisa bantu kalau kita mentok? Keempat, tentu aja biaya. Dan terakhir, platform targetnya apa? Ingat, alat terbaik itu bukan yang paling canggih, tapi yang paling cocok buat proyek, tim, dan budget Anda. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir, bagian ke-6, presentasikan proyek Anda. Ini penting banget. Kenapa? Karena rencana sebagus apapun, kalau nggak bisa dikomunikasikan dengan baik ke orang lain, entah itu ke tim, investor, atau dosen, ya sama aja bohong. Sekarang waktunya kita bungkus semua kerja keras tadi jadi sebuah proposal yang meyakinkan. Proposal yang bagus itu kayak cerita, ada alurnya. Mulai dari masalah apa yang mau diselesaikan. Terus tujuan akhirnya apa? Baru tunjukin desain dan alat yang akan dipakai sebagai solusinya. Dan yang terakhir, kasih lini masa yang realistis sebagai penutup. Dengan struktur kayak gini, orang yang baca bakal yakin kalau Anda udah mikirin ini semua matang-matang, dari A sampai Z. Contohnya kayak gini, adanya lini masa yang jelas itu nunjukin kalau Anda serius dan profesional. Ini ngebuat proyek yang kelihatannya besar jadi kelihatan lebih manajemen karena dipecah jadi beberapa fase. Ada fase perencanaan, desain, development, sampai testing. Ini pesan yang kuat banget, Anda bukan cuma punya ide, tapi Anda juga tahu cara mewujudkannya. Jadi, kalau kita renungkan lagi, kenapa ya banyak banget proyek yang gagal di tengah jalan? Seringkali masalahnya itu bukan di teknologinya yang kurang canggih, bukan, tapi karena perencanaannya yang kurang matang. Ingat, teknologi secanggih apapun itu cuma alat. Kekuatan sebenarnya itu ada di cetak biru, di rencana yang solid. Jadi sebelum Anda buru-buru nulis kode, pastikan dulu fondasi rencana Anda itu kokoh, karena disitulah letak kekuatan Anda yang sebenarnya.